Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya, Ana Ogi di channel Pena Digital ya. Seperti biasa, pada kali ini saya akan berbagi, panduan ya, kali ini video saya tentang, mengerjakan soal, pembatik level 1 gelombang 20 ya, karena saya mengikuti gelombang ke-20. Seperti biasa kita langsung saja ya, tidak perlu berpanjang lebar. Oke, kita langsung buka webnya ya, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id ya. Oke, kita enter. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, ya di sebelah kanan atas kita klik masuk ya. Kita klik masuk, pastikan sudah memiliki akun ya. Kalau jika belum memiliki akun silakan buat akun dulu. Oke, saya langsung login masuk. Jangan lupa masukkan email dan password ya. Oke, kita klik masuk. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ya. Berhasil masuk di web simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Saya akan mengerjakan soal ya, karena jadwal ujian saya 2 hari ya, tanggal 19 sampai tanggal 20. Nah, di sini kita langsung saja klik pelatihan, di sini pelatihan. Nah, kemudian jika sudah selesai mengerjakan soal dan kita ingin cek apakah sudah keluar hasilnya sertifikat atau belum, bisa langsung diklik di sini sertifikat saya. Namun ini jelas belum ada ya sertifikatnya karena saya belum mengerjakan soal latihan ya. Nah, saya langsung saja mengerjakan, kita klik pelatihan di sini, kemudian klik ini pelatihan saya. Nah, kemudian di sini muncul ya. Seperti ini, kita klik detail. Nah, kemudian kita klik ini masuk ke kelas ya. Di sini kan ada tertulis ujian dilaksanakan tanggal 19 Mei sampai tanggal 20 Mei ya. Hari ini tanggal 20 Mei. Jadi saya tidak mengikuti ujian kemarin ya karena waktu. Nah, hari ini saya ada soal, ada waktu kosong saya bisa ngerjakan. Saya klik masuk ke kelas. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kan ada beberapa daftar modul ya. Nah, di sini sebelum mengerjakan ujian akhir, pastikan Bapak Ibu sudah mengerjakan ya pra-level ini, ujian pra-level modul 1 ya. Pastikan sudah centang-centang di sini seperti ini, sudah centang sampai dengan modul keempat ya. Setelah itu saya langsung mengerjakan soal. Saya klik ini ujian akhir level 1, klik pelajari modul. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada ya. Dapat diakses mulai tanggal 19 sampai tanggal 20. Jadi kita ujian akhir diberi waktu hanya 2 hari ya. Oke, saya klik ikuti aktivitas. Nah, di sini kita ada informasi awal. Waktu yang diberikan 60 menit, jumlah soal 40. Soal diacak, option jawaban juga diacak ya, seperti itu. Oke. Kita langsung klik ini, kerjakan kuis. Oke. Nah, di sini kan ada soal pertama. Tujuan fleksibilitas penggunaan dana BOS pada Merdeka Belajar episode 3 adalah, nah ini jawaban ini sebetulnya ada di modul-modul yang sudah kita download ya. Untuk soal nomor 1 ya, ini jawabannya adalah yang C, menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya. Nah, kita coba cek aja di modulnya ya. Di modul pembatik, nah, kita buka ini ya, modul 1 Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar. Nah, di sini kan ada episode 3 ya. Ya. Nah, peningkatan fleksibilitas dan otonom penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya. Jadi jawabannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya. Berarti jawaban ini nomor 1 adalah ini C ya. Oke, jelas ya. Oke, kemudian nomor 2, asesmen kompetensi minimum yang akan menggunakan ujian nasional ada dalam kebijakan Merdeka Belajar episode keberapa? Ini jawabannya episode pertama, episode 1. Nah, bisa dicek di modul ya. Ada di episode 1, saya sudah baca. Nah, di sini ya. Ini episode 1. Sorry ya. Mana tadi? Nah, ini AKM. Ini ya, AKM itu dilaksanakan pada
episode dilaksanakan pada ini episode 1 ya. Berarti jawabannya adalah episode 1 ya, jelas. Soal nomor 3. Solusi bagi sekolah yang koneksi internetnya kurang memadai agar dapat memanfaatkan PSB adalah, nah ini, dengan membuat sebuah pusat sumber belajar digital offline ya. Jawabannya ini. Dapat dari mana? Bisa dicek juga di sini ya. Di sini sudah ada diberikan panduan itu ya mengenai PSB. Mana ya? Bentar. Jadi jawaban sebetulnya, nah ini ya, untuk memanfaatkan sumber belajar melimpah tersebut. Nah ini, bagaimana dengan sekolah yang memiliki koneksi internet yang terbatas? Salah satu solusinya dengan memanfaatkan sumber belajar yang ditempatkan pada server lokal ya, sehingga dapat diakses tanpa koneksi internet ya, seperti itu. Nah berarti kita membuat ini sumber PSB offline, yaitu jawabannya. Jadi semua pertanyaan di sini sebetulnya jawabannya ada di modul ya, yang telah kita baca ya, seperti itu. Oke, kemudian soal yang keempat, berikut ini yang tidak termasuk fungsi PSB digital adalah, nah fungsi PSB digital, kita cek saja di sini, di modul itu ada kalau nggak salah ya. Nah di sini kan ada sampai 7 ya, ada sampai 7 option jawabannya, ada jawabannya ya. Nah sedangkan di sini ada penyimpanan pembaruan, kita coba cek. Penyimpanan ada ya. Kemudian pembaruan ada ya. Terus penyajian pengelolaan. Penyajian ada. Yang tidak ada pengelolaan. Berarti jawabannya adalah, ini kan berikut yang tidak termasuk. Berarti jawabannya nomor 4 adalah pengelolaan. Ya jelas. Kemudian pada sekolah dengan perangkat TIK terbatas bisa dibuat dengan sebuah rack mobile. Fungsi dari alat tersebut adalah ini, kemudahan memindahkan perangkat TIK dari satu kelas ke kelas lain ya. Ini jawabannya bisa dicek ya. Di sini juga ya, di modul ini ya. Jadi silakan dibaca kembali modulnya, modul 1 sampai modul 4. Semua jawaban setahu saya ada di situ ya. Nah, jadi dari soal nomor 5 sampai seterusnya saya tidak perlu buka modul, saya langsung saja. Oke, langsung nomor 6. Simulasi praktikum lab yang disajikan dengan interaktif, yaitu sebentar ya, saya perbesar layarnya. Nah, supaya kelihatan juga ya. Nah, simulasi praktikum lab yang disajikan dengan interaktif. Nah, ini bisa menggunakan ini, lab Maya ya. Soal nomor 7, materi sumber belajar mencakup jenjang pendidikan berikut kecuali kuliah ya. Kemudian, akun pembelajaran di sekolah dasar SD bisa digunakan oleh siswa kelas 5 dan 6 ya. Ini ada di sini ya, ada di sini. Tentang akun belajar itu ya. Akun pembelajaran. Nah ini ya, untuk SD itu hanya dari kelas 5 sampai 6 ya. Nah makanya pilih 5 dan 6. Jadi untuk menjawab soal ini sebetulnya tinggal membaca modul-modul yang ada ya. Dari modul 1 sampai modul 4. Di situ jelas. Oke, login akun pembelajaran pertama kali bisa dilakukan pada alamat mail.google.com ya, pasti. Soal nomor 10. Seorang guru bisa menemukan pelatihan yang diselenggarakan di daerah kotanya. Guru tersebut bisa menemukannya di PKB. Nah, seperti itu. Soal nomor 11. Ibu Navia ingin melakukan survei terkait kesulitan. Oke, ini langsung Google Form. Sudah pasti Google Form. Ya. Fitur atau aplikasi yang tergabung dalam Google Doc Editor. Kecuali Form, Slide, Sheet. Nah, ini pasti ya. Google Drive. Ya. Nomor 13. Menu Explorer pada Google Docs Editor. Nah ini melakukan riset atau pencarian. Ini sebetulnya salah ya jawabannya. Ini atau pencairan, bukan pencairan tapi pencarian. Ini salah tulis ya kunci jawabannya. Tapi jawabannya ini ya, melakukan riset atau pencarian sebetulnya pada lembar kerja secara langsung. Soal nomor 14. Aplikasi yang disediakan oleh Google yang dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Nah, gunakan Google Sheet atau seperti Microsoft Excel ya. Nomor 15, menu yang dapat digunakan untuk berdiskusi atau memberi dan minta komentar. Minta komentar secara langsung, meminta apa ini? Diskusi ya, diskusi atau minta komentar. Jawabannya download. Ya, jawabannya download. Sorry. Menu yang dapat digunakan untuk berdiskusi atau memberi dan minta komentar. Nah, jawabannya ini komen ya. Berdiskusi atau komen. Jadi di Google Doc itu ada fasilitas untuk komen ya. Kemudian kapasitas penyimpanan pada Google Drive.
pada akun belajar.id. Ini tidak terbatas ya. 15 GB itu kalau Google Drive gratisan ya. Kalau Google biasa. Ini kalau akun belajar itu tidak terbatas. Soal nomor 17. Jenis data berikut yang tidak dapat disimpan di Google Sheet adalah video ya. Google Sheet tidak bisa menyimpan data video ya. Kalau angka bisa, teks, tanggal bisa ya. Soal nomor 18, aplikasi dari Google yang memungkinkan Anda berkolaborasi dalam membuat sebuah presentasi. Google Slide, ya pasti. Soal nomor 19, berikut yang bukan merupakan pilihan akses izin yang dapat diberikan ketika ingin berbagi atau berkolaborasi. Nah, ini saya agak lupa-lupa ya. Saya langsung coba saja. Google.com. Kita coba saja ya, apakah ada ininya. Saya agak lupa-lupa juga ini, karena harus sering ya. Coba saya buat tulisan dulu di sini. Saya coba lihat lagi soalnya. Berikut yang bukan merupakan pilihan akses izin. Oh, yang bukan. Oke. Kita ini bagikan. Nah, di sini kita lihat ya. Yang bukan ya, yang bukan. Editor, pemberi komentar, pelihat. Oke. Nah, jawabannya di sini adalah editor bukan, komentar bukan, viewer bukan. Jawabannya pasti kreator. Nah, seperti itu ya. Oke. Karena kreator itu pembuat file ya. Itu pasti hanya satu aja ya. Soal nomor 20, kapasitas penyimpanan daring yang dapat diakses menggunakan OneDrive ya. OneDrive ini adalah media penyimpanan online buatan Microsoft. Ini gratisan itu hanya diberi 5 GB ya. Bisa dicek sendiri. Oke, langsung soal 21. Sistem operasi yang biasa dijumpai pada perangkat smartphone di Indonesia. Oke. OS yang ada di handphone. Jawaban saya adalah yang pertama ya. Android ini jelas. Symbian ini sistem operasi untuk handphone Nokia. Windows ini untuk Windows Phone ya. Jadi jawaban nomor 21 adalah ini, A. Soal nomor 22. Berikut yang bukan termasuk jenis-jenis dari gawai. Yang tidak termasuk dari gawai. Ini kalau dilihat jawabannya ya salah semua. Kenapa? Karena di sini ada ponsel pintar, smartphone sama ya, ponsel pintar. Yang mendekati jawaban yang betul adalah yang keempat. Ini mouse wireless bukan, hard disk eksternal bukan. Nah, ponsel pintar ini sebetulnya masuk ya. Karena di sini semuanya ada ini ya. Oke, jadi soal nomor 22 ini yang memungkinkan, yang tidak termasuk adalah yang bagian D ya. Soal nomor 23. Pemanfaatan gawai khususnya smartphone pada pandemi Covid dalam dunia pendidikan. Salah satu manfaat smartphone pada pembelajaran daring. Jawabannya adalah ini. Guru memberikan materi secara online memanfaatkan portal rumah belajar ya, kelas maya. Nah, ini kan yang B ini tidak masuk, tidak sesuai ya. Disuruh belajar tanpa izin guru. Ini tidak mungkin juga. D juga tidak mungkin ya. Jadi nomor 23 jawabannya A. 24. Pemanfaatan gawai untuk pembelajaran. Guru ingin melakukan kegiatan Zoom, kegiatan secara sinkronus. Oke. Kegiatan sinkronus itu artinya terjadi komunikasi langsung ya antara pemberi informasi dengan penerima informasi, ada feedback. Ini jawaban yang bisa adalah yang A. Karena kalau di Zoom meeting atau di Google Meet, ketika pemberi materi memberikan informasi ya, penerima informasi bisa langsung memberikan feedback. Itu namanya kegiatan sinkronus ya. Kalau asinkron itu ya yang seperti ini. Yang B, C, D ini termasuk kegiatan asinkronus ya. Kalau yang sinkronus ya adalah ini Zoom meeting karena langsung ya. Oke, soal 25. Fitur mengirim dan mengunduh konten media pada WA dapat berupa ini room, kontak, dokumen ya, seperti itu. Bisa dicek ya di WA. Soal nomor 26. Aplikasi WA bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan melalui aplikasi WA adalah yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Mengirim gambar pembelajaran tidak mungkin. Chatting, materi bebas tidak mungkin. Jawaban yang betul adalah ini, memberikan materi dengan mengirim modul pembelajaran ke grup kelas ya. Soal 27.
Aplikasi video conference dari Google Site for Education. Nah, adalah Google ini, Google Meet. Ya, Google Meet. 28. Laman untuk membuka aplikasi video conference. Jawabannya adalah ini. meet.google.com ya, tidak perlu lagi pakai www. Soal 29. Fitur Google Meet yang bisa digunakan untuk mengubah gambar latar belakang background. Ya ini, change background ya. Soal 30. Fitur pada Google Meet berikut ini mempunyai fungsi untuk ini aktif dan nonaktifkan mikrofon saat meeting ini ya. 31. Sosial media sebagai alat yang memungkinkan pengguna untuk dapat berbagi konten secara cepat. Definisinya diungkapkan oleh ini si Hudson ya. Ini bisa dibaca di modul itu. Di modul sudah disiapkan kok ya. Oke, soal nomor 32. Penggunaan sosial media bisa semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Berikut ini beberapa manfaat penggunaan media sosial dalam pembelajaran kecuali dalam pembelajaran ya. Adaptasi jelas ini jawabannya adalah B ya. Memperluas jaringan pertemanan. 33. Sosial media yang tepat untuk belajar tentang penggambaran secara nyata sebuah proses. Penggambarannya secara proses adalah YouTube karena dia berupa video lah. Dia berupa video ya. 34. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam memilih sosial media yang tepat adalah ini memahami cara menggunakan sosial media ya. 35. Untuk belajar bahasa dapat menggunakan jenis sosmed yaitu jelas ini Twitter dan TripAdvisor ya. 36. Manfaat dari sosmed untuk pembelajaran kecuali ini menambah pemasukan ya. Menambah pemasukan ini kan kecuali. 37. Salah satu tips untuk dapat bijak menggunakan sosial media adalah ini menggunakan akun pembelajaran. Membagikan informasi pribadi kan nggak cocok. Memasang foto pribadi nggak cocok. Menyebarkan semua informasi nggak cocok juga ya. Oke. Soal 38. Berikut data dari situs Wersocial wersocial.com. Beberapa platform yang sering diakses masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah ini banyak ini ya. YouTube jelas, WA, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ini bisa harus dicek mungkin ya di modul. Saya belum baca semua sebetulnya. Ini tapi sepertinya yang sering digunakan di Indonesia adalah ini. Ya, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter. Kalau blog kayaknya masih kurang ya. Ini sebetulnya sama ini, YouTube, Instagram. Ini cuma kebalikan aja sebetulnya ya. Oke. Soal nomor 39. Berikut ini yang fitur-fitur yang ada di Facebook yang benar adalah wall Facebook ada, Facebook Note ada, chatting, Facebook quiz. Nah, ini yang B ya. Yang B ini ada. 40. Di bawah ini yang termasuk social publishing platform. Social publishing platform ya blog dan microblog. Ya, sudah selesai. Klik submit. Anda yakin? Ya. Oke, berhasil dikumpulkan. Klik OK. Nah, saya sudah mengerjakan ini ya, sudah dikerjakan kuisnya. Oke. Oke, kuis sudah dikerjakan ya. Kuis sudah dikerjakan. Kita kembali ke beranda, mungkin ada lagi. Tadi ujian akhir level 1 sudah. Nah, ini evaluasi penyelenggaraan. Kita coba cek. Evaluasi apa ini? Oke, klik aja ikuti aktivitas. Mungkin ada yang Bapak Ibu peserta ya, mengisi form evaluasi ya, tinggal diklik saja. Nah, nggak bisa ya. Ya, kalau nggak bisa ya berarti nggak usah dikerjakan. Mungkin webnya lagi itu ya. Oke, jadi demikian cara ya mengerjakan soal ujian pembatik level 1 ya, gelombang 20. Jadi semua pertanyaan dan jawaban setahu saya itu ada di modul-modul yang sudah diberikan ya. Karena di sini ada banyak modul ya. Nah, seperti ini bisa dibaca semuanya. Kalau tidak mau repot ya,
bisa langsung mencontek ya, seperti itu. Oke, demikian panduan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.